Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Dimana pada video kali ini kita akan mencoba tentang grafik fungsi dua dimensi, dimana menggunakannya pada Maple. Nah, grafik fungsi di sini yang kita gunakan yang dua dimensi. Nah, untuk dua dimensi di sini untuk menuliskan Y sama dengan F dalam kurung X, kita menggunakan plot F X, X sama dengan A titik B option 1 dan option 2. Nah, untuk option ini kita itu hanya harus dituliskan atau itu hanya tambahan saja untuk memperbagus suatu grafik kita. Sedangkan parameter A hingga B itu adalah nilai X atau bisa disebut dengan selang A, B. Oke, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita akan lanjut ke praktek yang pertama, yaitu kita akan menggunakan soal-soal ini. Ada 4 soal di sini. Yang pertama yaitu Y sama dengan 2X kurang 1. Untuk X rentangnya yaitu negatif 3,3, berarti negatif 3 hingga 3. Nah, dalam penulisan pada Maple ini kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan seperti atas ini, yaitu menggunakan plot langsung cara cepat. Langsung masukkan soal nomor pertama ya, 2 dikalikan X, 2 dikalikan X dikurang 1, X sama dengan negatif 3 hingga 3, rentangnya hingga 3, lalu kita enter coba. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk cara yang kedua, ini cara yang lebih lama. Sama dengan dalam kurung X bergerak, oke, benar, 2 nilai, kita masukkan nilai atau rumusnya 2X dikurang 1, kita enter, lalu kita menggunakan plot dalam kurung F dalam kurung X, kita masukkan, lalu kita masukkan rentangnya sama dengan negatif 3 hingga 3. Oke, kita enter. Nah, hasilnya dari yang atas sama yang bawah ini sama, tapi menggunakan cara yang berbeda, atau yang menggunakan cara cepat dan yang menggunakan cara yang lebih lambat. Oke, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk cara yang untuk menyelesaikan soal 2, 3, dan 4. Oke, lanjut. Untuk menyelesaikan soal yang kedua, yang rumusnya tadi itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 7. Untuk X bergerak dari negatif 10 hingga 10. Oke, lalu kita masukkan gunakan cara yang cepat, plot X kurang 2 dikurang 3, kita kalikan X ditambah 7, X sama dengan negatif 10, 10, lalu kita enter. Nah, grafiknya akan seperti ini. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu Y sama dengan sin X sama dengan 2 cos X
untuk X bergerak dari negatif 5 hingga 8. Oke, kita masukkan rumusnya. Oke, yang pertama plot dalam kurung, kita masukkan rumusnya, yaitu sin X sin X ditambah 2 dikali cos dalam kurung X. Oke, koma X sama dengan negatif 5 titik 8 dan tutup kurung, lalu kita enter. Nah, akan berbentuk seperti ini grafiknya untuk soal yang ketiga. Lalu kita lanjut untuk soal yang keempat, dimana soal yang keempat ini lebih rumit sedikit, tapi sebenarnya itu ada soal yang mudah, dimana fungsi fx sama dengan piecewise dalam kurung x lebih besar dari 1, x kurang 2, dimana x lebih kecil sama dengan 1, maka nilai x nya negatif x ditambah 3 untuk x sama dengan 0,7, dimana x nya itu bergerak dari 0 hingga 7. Maka kita akan menuliskannya pada mapel akan seperti ini. Plot dalam kurung, kita menggunakan piecewise. Mana piecewise? Nah, ini piecewise. Oke, kita masukkan nilainya. Kita masukkan yang ini dulu, x, dimana ini tuh lebih besar daripada 1, yang bawah lebih kecil sama dengan 1, yang atas tadi nilainya kalau nggak salah x kurang 2 ya. X kurang 2, x dikurang 2. Untuk yang bawah negatif x ditambah 3, negatif x ditambah 3. Lalu kita masukkan nilai atau selangnya, dimana x sama dengan 0 titik hingga ke berapa tadi, 7 kan? 7. Nah, untuk grafiknya akan berbentuk seperti ini. Oke, lalu kita akan yang ke berikutnya. Untuk memperindah suatu grafik, kita dapat menggunakan opsi-opsi yang ada pada Maple, di mana opsi-opsi ini terdapat 10 opsi yang dapat kita gunakan untuk memperindah atau agar tidak bosan kita dengan grafik tersebut. Yang pertama adalah color atau warna. Nah, pada perintah ini kita hanya perlu memasukkan color sama dengan kita pilih warnanya, banyak warna terserah. Contohnya seperti ini. Saya akan memasukkan pada soal yang nomor 1 tadi, kan soalnya seperti ini. Kita masukkan color sama dengan marun, ini marun, blue. Kita akan menggunakan warna biru. Nah, garisnya sudah berubah warna menjadi warna biru. Nah, itu adalah kegunaan color. Yang selanjutnya ada fill, dimana itu kita akan mengisi bagian ini antara grafik dengan sumbu X ini akan diarsir dengan warna. Oke, menggunakan ini. Bila mana kita menggunakan true maka akan diarsir, bila false berarti nggak akan diarsir. Nah, contohnya kita bisa menggunakan yang mana ya,
Oke, yang ini saja ya, atau yang bawah, atau yang atas. Ini aja, yang atas dulu. Kita menggunakan yang atas ini aja. Kita tinggal masukkan menggunakan koma dulu. Kita tuliskan fill sama dengan true. Kita enter, maka akan terarsir seperti ini. Itu untuk kegunaan dari option yang kedua. Lalu kegunaan dari yang ketiga yaitu labels, di mana pada perintah label ini kita dapat menamai ini sumbu X dan sumbu Y nya. Sumbu X dan sumbu Y nya kita dapat menamainya. Rumusnya yaitu label sama dengan string 1 kita tinggal masukkan namanya untuk sumbu X, dan string 2 ini untuk sumbu Y. Oke, nah sekarang saya coba untuk menamakan yang bagian sini untuk soal yang nomor 2. Kita koma labels sama dengan menggunakan kurungnya ini kita masukkan, kita harus menggunakan ini dulu, nilai X, oke, koma nilai Y kita harus kasih ini. Oke, bentar, salah penempatan. Nah, kita coba enter. Nah, maka untuk garisnya ini kita menilainya dengan nilai Y sama nilai X. Lalu yang selanjutnya yaitu legend. Nah, untuk legend ini kita bisa memberikan keterangan berupa legenda untuk menjelaskan mana grafik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita yang ini, maka yang akan dikasih nama yaitu untuk ini kita kasih perintah legend. Oke, legend. Untuk lebih jelasnya kita masukkan grafik X kurang 1. Kita kasih spasi. Nah, kita kasih spasi, jangan lupa kita kasih beginian. Nah, lalu kita enter, maka akan seperti ini. Ini akan menunjukkan bagian sini. Nah, itu adalah legend. Lalu yang selanjutnya line style, dimana pada print option line style ini kita dapat ini, pada garis-garisnya ini kita dapat mengeditnya, merubahnya ke dalam bentuk yang lain seperti solid, dot, dash, dan dash dot. Oke, yang selanjutnya kita gunakan pada sini untuk soal yang ketiga. Yang tadi adalah line style. Line style sama dengan kita masukkan tadi apa ya, yang ini itu solid, yang ini tuh kan menggunakan solid, berarti kita akan menggunakan dash, garis putus-putus. Nah, dash. Oke, itu untuk perintah line style. Lalu yang untuk perintah selanjutnya kita bisa menggunakan style atau line or point. Nah, ini pada style ini kita ada dua pilihan yaitu line dan point. Nah, untuk defaultnya atau yang dasarnya itu langsung berbentuk line, namun kita dapat merubahnya menjadi point. Lebih mudahnya kita akan langsung menggunakannya pada soal nomor 4 aja. Oke, yang selanjutnya adalah style. Ya, lanjutnya style.
style sama dengan point, maka garisnya akan menjadi putus-putus. Garisnya akan menjadi putus-putus seperti ini. Kalau diperbesar akan jadi seperti ini, putus-putus. Oke. Yang selanjutnya yaitu perintah selanjutnya, kita option untuk memperbagus selanjutnya, yaitu kita dapat menggunakan simbol. Oke, simbol di sini yaitu untuk menentukan bentuk titik pada suatu grafik. Nah, untuk titik-titiknya kita dapat menggunakan box, cross, circle, point, and diamond. Oke, selanjutnya kita akan coba pada untuk yang pot nih, karena ini sudah putus-putus, grafik sini sama sini yang sudah putus-putus, kita akan mencoba kita masukkan nilainya, yaitu simbol sama dengan diamond. Nah, ini akan berubah menjadi bentuk diamond. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya yaitu option yang selanjutnya, kita bisa menggunakan title. Nah, seperti bahasanya title, yaitu kita akan memberikan nama pada baris di atas ini. Contohnya seperti ini. Kita bisa menambahkan di sini koma title, memberikan nama pada suatu grafik. X kuadrat. Oh ya, kita harus kasih ini, X kuadrat dikurang 3X ditambah 7 tutup. Nah, nilai grafik. Nah, kita enter, maka akan ada tulisan di atasnya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu thickness atau ketebalan. Kita dapat mengatur ketebalan dari suatu garis ini. Ya, untuk ketebalannya itu kita dapat mengatur dari 0 hingga 15. Oke, saya akan langsung mencoba mempraktekannya. Thickness, saya akan mencoba menggunakan ketebalan 9. Kita enter. Nah, ketebalannya akan tebal ini untuk ketebalan 9. Oke, saya coba 6. Nah, kalau 6 tebalannya seperti ini. Oke, lanjut yang selanjutnya yaitu view. Nah, pada view ini kita itu untuk pada ininya itu dapat kita tampilkan jaraknya antara X nya itu mau berapa panjangnya, panjang garis X nya itu berapa, Y nya itu berapa, kita dapat mengaturnya. Untuk lebih mudahnya kita akan menggunakannya di sini. Kita akan menggunakan perintah option view di sini. View sama dengan, nah, untuk yang pertama yaitu X minimalnya. X minimalnya berapa? Kita gunakan negatif 7, kebanyakan kawan, negatif 5 gerak hingga 5 koma. Nah, yang satunya itu Y nya itu 8, negatif 8. Y minimal yang pertama yaitu negatif 8 hingga 8, lalu kita enter. Nah, untuk jaraknya atau untuk pada
garisnya Y-nya itu akan sampai 8 dan X-nya itu akan sampai 4 dari negatif 4. Nah, itu tadi option-optionnya. Ada 10 option yang dapat digunakan dalam satu pembuatan grafik. Nah, itu kita akan menuju yang selanjutnya, yaitu praktek. Nah, ini ada soal di sini. Buatlah grafik fungsi Y sama dengan sin X pada X anggota bergerak dari 0,3 pi dengan warna kurva biru, bertitel grafik fungsi sinus, dan beri nama label sumbu negatif X dengan nilai X, sumbu Y dengan nilai Y. Nah, lanjut kita lanjutkan ke sini, lanjutkan langsung. Oke, kita akan coba mengerjakannya. Oke, kita ubah dulu ke mat, kita masukkan perintahnya plot dalam kurung sin dalam kurung X, X sama dengan ini 0,3 dikalikan pi. Pi nya kita tulis seperti ini, pi. Lalu kita pilih warnanya, kita menggunakan perintah opsi color sama dengan biru, berarti blue. Kita detailnya yaitu dengan perintah tipe grafik fungsi sinus, grafik fungsi sinus. Lalu kita koma, kita beri labels sama dengan kita jangan lupa kita ke sini nilai X, nilai Y, kita enter. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Oke, sekian dari video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.